Jujur tiba-tiba saya merasa badan tuh udah ada perubahan yang nggak enak gitu. Saya saat itu mau bangun aja rada susah. Coba dibawa ke rumah sakit Halmahera. Nah itu saya dibawa ke sana dan di punggung saya malah sampai disuntik glukos. Sampai di terapi tusuk jarum. Saat itu waktu siangnya tiba-tiba ada nyeri dada yang luar biasa. Dan tiba-tiba memang lama-lama kan memang kesehatan saya ngedrop. Dan saat hari pertama itulah saya udah nggak bisa bangun. Artinya untuk ngegerakin aja udah nggak bisa. Sampai si dokter akhirnya istilahnya memberikan satu selang sonde ya untuk mengeluarkan angin di lambung. Jujur yang saya terbayangkan biaya Pak. Dia sodorkan lumayan angkanya 3 digit. Dan dia bandingkan. Kalau perlu tahu nih 3 digit ini 30.000, 300.000, 3 digit itu angka di depannya 3 Pak. Kurang lebih 100 lebihan lah ya. Tapi dalam perjalanan hidup saya, itu membuat saya, Tuhan saya gak boleh teriak. Walaupun dalam diri saya teriak. Kenapa ini terjadi? Dan saya bilang, Tuhan kalau saya diizinkan ngalamin kesakitan seperti ini. Ngalamin satu proses. Cuma satu yang saya minta, Tuhan kasih kekuatan aja Tuhan. Terus dia nunjukin, Pak ini usus buntunya Bapak udah pecah. Pecah. Loh dok taunya gimana? Bapak pernah muntah kan? Dia tahu loh. Waktu muntah itu Bapak tuh ususnya udah pecah. Engkau kasih mujizat yang kedua. Walaupun jujur jarak dari operasi pertama dengan operasi kedua, saya bulan Maret, April, Mei. Cuman ada waktu 1 bulan. Saya kemudian operasi lagi. Nah di situ saya benar-benar merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa Pak Yunus. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya Yunus Timotius. Selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Saudara, kapan kita akan menghargai kesehatan? Ketika kita sedang sakit. Betul sekali. Nah, di episode podcast Berbagi Kisah dan Kasih kali ini, saya kedatangan seorang tamu, Bapak Victor Yosafat, Sarjana Teknik. Nanti kita dengarkan bagaimana pengalaman beliau ketika mengalami sebuah penyakit yang luar biasa. Nah, sebelum kita lakukan perbincangan dengan beliau, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini.
Apa kabar Pak Victor? Wah, luar biasa. Luar biasa. Pak Yunus. Ini Puji luar Tuhan. biasanya nggak basa-basi ya Pak ya? Wah, udah. Dari dalam hati, Pak. Kenapa? Dari dalam hati. Dialami ya Pak ya? Betul. Ya, oke. Tadi sudah saya sampaikan Pak bahwa Bapak mengalami sebuah kondisi kesehatan yang siapapun tidak mau ya itu terjadi pada diri siapapun ya. Nah, bisa cerita Pak, apa yang terjadi pada Pak Victor? Oke, Pak. Ya kurang lebih sih awalnya itu dari ini, Pak, dari sebenarnya semua awalnya dari asam lambung, Pak. Pertama kali itu asam lambung. Waktu itu kalau nggak salah di awal Februari ya, saya tiba-tiba tahun ini tahun 2024. Februari 2024. Betul. Waktu itu saya ada satu sakit perut yang begitu luar biasa sampai akhirnya Mules nyeri udah nggak ketahan lah. Wow. Kalau orang Jawa bilang mah nyelekit sampai di perut. Nah, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit UKM dekat Taman Kopo Indah situ. 3 ya. Ya, karena saya terlalu istilahnya udah nggak ketahan lah. Nah, di situ ya puji Tuhan ya saya ditanganin dan akhirnya disuntik ya lebih nyaman lah ya memang karena disuntik anti rasa sakit gitu loh. Nah, pulang dari situ tiba-tiba beberapa jam kemudian tiba-tiba tensi saya drop. Oh. Biasanya 135 tiba-tiba mendadak turun sampai 80. Wow, rendah sekali. Rendah betul. Itu Pak. Atasnya itu. Saya lupa atasnya cuman atasnya 80. Ya, 130 itu ke atas, Betul. bawah 90, 80 90. Istri saya lumayan kaget dan dia langsung ya udah bawa ke dokter umum aja. Saya waktu itu ke dokter Ade dan diperiksa dan beliau menyarankan ayo cepat diperiksa darahnya semua. Nah, singkat cerita saya ke istilahnya dulu namanya biotes ya, dites semua laboratorium, semua istilahnya komponen-komponen entah SGOT dan seterusnya. Nah, yang paling besar itu fatty liver. Fatty liver itu di angka 900 itu saya kagetnya luar biasa Pak. Karena normalnya itu kalau di keterangan itu 71 yaitu sampai 900. Nah, terus saya diobati tadinya untuk healthy liver. Nah, istri saya bilang, waduh, kalau tinggi gini, udahlah kita ke ini aja, ke Penang kan. Biasanya kalau orang Indonesia tuh biasanya lebih cenderung di luar ya, karena lebih murah mungkin daripada di lokal gitu ya. Dan katanya lebih meyakinkan Betul, katanya. Betul. Nah, singkat cerita pas perjalanan di situ, ya udah kan memang beberapa hari berlalu ya. Jujur tiba-tiba saya merasa badan tuh udah ada perubahan yang nggak enak gitu. Saya saat itu mau bangun aja rada susah dan berdiri cuman ya sekitar 2 menit 4 menit tiba-tiba ini nggak istilahnya lemes gitu loh dan harus berbaring. Nah, sampai istri saya bilang udah coba dibawa ke rumah sakit Halmahera. Nah, itu saya dibawa ke sana dan di punggung saya malah sampai disuntik glukos sampai di terapi tusuk jarum. Itu pun hanya berlangsungnya nggak lama Pak. 2-4 hari anfal lagi, sakit lagi. Nah, singkat cerita dari situ beberapa hari kemudian tiba-tiba perut saya merasa istilahnya kok lebih besar ya. Ternyata saya nggak bisa pipis Pak. Nah, hari Minggu itu saya masuk ke IGD udah ini aja rawat inap aja. Nah, kebetulan dokternya bilang ini mah nggak perlu lah. Kamu kan cuman nggak bisa pipis, di kateter. Akhirnya saya di kateter dan saat itu saya nggak rawat inap. Besoknya Pak, kan istri saya udah ancang-ancang nih, dia udah cari di Penang yang mana yang bagus dan segala macam. Saat itu waktu siangnya tiba-tiba ada nyeri dada yang luar biasa. Istri saya kaget, wah cepet langsung kita ke Boromius aja nih, takutnya ada apa-apa. Memang benar langsung masuk ke ini istilahnya bagian jantung ya, semua di EKG semua. Dan ternyata hasilnya memang gak ada masalah. Ya. Jadi dari mulai asalnya perut, sekarang pindah, betul. Pindah ke istilahnya takutnya serangan jantung ya. Dan memang saya juga ada riwayat ada pembengkakan jantung, takutnya ada serangan jantung. Sampai diperiksa segala macam. Dan tiba-tiba memang lama-lama kan memang kesehatan saya ngedrop. Dan saat hari pertama itulah saya udah nggak bisa bangun. Artinya untuk ngegerakin aja udah nggak bisa. Oh, nah, jadi drastis ya? Drastis. Dari situ saya udah mulai dirawat di Boromius itu hari pertama. Dan
Ya diperiksa segala macam lah ya. Hari-hari kemudian. Nah setelah istilahnya kan saya udah di kateter. Dan yang berikutnya saya nggak bisa BAB. Nah itu yang membuat perut saya makin lama makin ngebengkak. Itu naik kelas yang tidak enak ya. Wah itu nggak enak. Itu nggak enak banget Pak. Karena ya namanya orang nggak bisa BAB kan gimana? Sampai dikasih pencahar berapapun nggak bisa keluar. Sampai si dokter akhirnya istilahnya memberikan satu selang sonde ya untuk mengeluarkan angin di lambung. Itu juga tersiksa sekali itu Pak. Dari mulut atau dari mulut. Bukan dari mulut, dari hidung. Dari hidung dengan berharap supaya anginnya keluar supaya lebih ini. Nah, singkat cerita diobatin dan itu juga lumayan lah karena infus juga kan istilahnya kiri kanan. Pernah satu waktu suster itu mau nyuntik di sebelah kanan, di sebelah kiri saya, itu nggak bisa. Karena memang saat itu juga udah mulai kerasa tuh dari saraf tangan kiri saya nggak bisa gerak, nggak bisa ngenggem. Jadi tangan kanan masih bisa. Nggak kelihatan nadinya. Nggak kelihatan nadinya dan dia berapa kali gagal. Jadi akhirnya banyak saya diinjek di sebelah kanan. Walaupun ya sebenarnya ini juga sih banyak. Ingat dia pindah-pindah karena kalau yang namanya infus kan dia hanya bisa bertahan selama 3 hari. Dia harus pindah lokasi. Iya. Kadang-kadang tuh bengkak. Betul. Jadi istilahnya ya tiap hari ya istilahnya dokter itu fokusnya penanganan di lambung. Ya, bahkan saking penasarannya untuk mau ngecek semua kondisi saya diwajibkan CT scan. Berapa kali? Sampai 3 kali Pak. Ini belum selesai, diperiksa lagi CT scan sampai 3 kali. Ya jujur secara biaya lumayan ya Pak yang namanya CT scan kan. Iya. Sampai itu juga nggak didapatkan satu istilahnya temuan yang menurut penyebabnya nggak ketahuan, masih bagus semua gitu loh. Walaupun memang ada diagnosa pankreas Bapak ada masalah, ada radang. Kemudian usus besar Bapak nggak bergerak, makanya itu yang menyebabkan Bapak nggak bisa BAB. Ya, singkat cerita hampir setiap hari mungkin 3 kali ya saya diinfus, dikasih injek melalui tangan karena memang satu-satunya jalan kan lewat suntikan ya, dan itu lumayan sakit karena ada satu obat yang buat pembuluh darah itu jadi sakit sekali Pak. Tapi bisa cerita sampai senyum-senyum ya? Ya itu kan udah lewat. Tapi kan ada orang yang mengingatnya aja udah gitu. Ya jujur kalau ketika sore jujur saya udah siap-siap Pak, udah siap-siap nih, siap-siap merasakan sakit karena memang itu yang istilahnya boleh dibilang hal yang nggak pernah lupa Pak. Tapi mungkin ada pelajaran juga yang bisa di-share ya bahwa ketika tahu mau menghadapi atau mengalami yang sakit, beda yang siap-siap dengan nggak siap ya Pak ya. Ya jujur ya waktu Tuhan izinkan itu ya satu yang membuat istilahnya dalam doa saya semua orang sakit minta kesembuhan lah Pak. Ya. Tapi yang jelas satu yang saya minta, Tuhan kasih aku kekuatan. Karena justru dengan kekuatan aku bisa ngelewatin semua. Ya, aku bilang Tuhan, ya udah kalau memang Tuhan izinkan saya ada di rumah sakit dan juga nggak ketahuan, saya nggak ketahuan penyakitnya apa gitu. Malah dokter udah istilahnya udah minta petunjuk CT scan lah dan segala macam. 3 kali lagi. 3 kali CT scan-nya sampai. Dan evenly udah sampai di mana titik saya udah istilahnya nggak ketahuan penyebabnya apa, lambung itu kenapa. Saya bilang ke dokter yang pemimpin saya ditanganin oleh beberapa dokter Pak, lumayan banyak. Ada dokter jantung. Udah keroyokan lah ya. Wah, udah keroyokan Pak. Tim. Betul. Jadi nggak cuma satu dokter yang menangani saya gitu loh. Nah, singkat cerita saya bilang, Dok, saya itu sakit di bagian belakang. Tolong diperiksa. Pertamanya dia nggak ngeh karena dia pikir ini mah mungkin pegel-pegel biasa. Dan yang nggak bangun ya wajar lah. Yang namanya sakit perut mau bangun juga susah ya. Jadi pelajaran kedua yang bisa di-share oleh Pak Victor, sebagai pasien harusnya kita memang sampaikan ya keluhan kita apa ya. Jangan diem gitu ya. Betul. Saya udah teriak karena ini kok penanganannya yang dikejar malah yang memang yang menurut pengamatan dia ya. Yang nggak dirasain kan dia nggak tahu apa yang saya rasa dia nggak tahu kan. Saya udah bilang ini saya bangun saya susah gitu. Nah, singkat cerita dari tim dokter itu dia nerunin yang namanya tim bedah sarafnya gitu. Waduh, kalau gitu coba periksa bagian saraf karena saya ngeluhkan ada di bagian belakang nih.
Singkat cerita di MRI. MRI aja sampai ditengkuk 2 kali. gitu ya? Di tengkuk di slot ke-6 dan ke-7, Pak. Udah kamu MRI. MRI aja luar biasa kan. Saya baru pertama kali MRI juga masuk ke satu lorong. Bunyi-bunyian yang waduh gak tahan juga. Hampir setengah jam lebih. Udah gitu diulang lagi. Sampai diulang 2 kali. Nah singkat cerita ada lab dari si dokter bedah syarafnya bilang, Bapak harus cepat dioperasi. Karena ternyata Bapak ada nanah, ada asbes ya sebutnya kan. Kalau di kedokter kan asbes. Di slot ke-6 Asbes 7. atau abses? Iya, abses. Ada di slot ke-6 dan ke-7, Pak. Jadi itu yang harus dikeluarkan. Karena bisul itu nanti akan menimbulkan istilahnya gangguan ke saraf ya. Infeksi juga. Betul. Gitu ya. Dan dia katakan justru ini yang jadi penyebabnya. Saya bilang kenapa nggak dari tadi? Kenapa harus istilahnya saya bilang teriak dulu baru dia aware gitu loh. Iya. Nah singkat cerita udah di MRI. Nah yang jadi masalah ya kan harus dioperasi segera. Dengar kata operasi sendiri udah. Ya jujur saya kaget juga ya, waduh nomor operasi. Jujur yang saya terbayangkan biaya, Pak. Biayanya saya bilang berapa? Dia tambah sakitnya itu, Pak. Ya itu lebih tambah sakit lagi, Pak. Dia sodorkan lumayan angkanya 3 digit. Dan dia bandingkan. Penonton perlu tahu nih 3 digit ini 30.000, 300.000, 3 juta. 3 digit itu angka di depannya 3, Pak. Kurang lebih 100 lebihan lah ya. Di situ disodorin yang itu juga baru biaya untuk operasinya, belum biaya dan lain-lainnya, belum kawan-kawannya lah ya. Nah, jadi satu mobil, Pak ya. Ya, kurang lebih segitu, Pak. Dapat satu mobil tuh. Oke. Ya, singkat cerita dia tawarkan, "Ini bagaimana mau di ini enggak?" Nah, saya kan masih ngulur-ngulur karena istri saya bilang, "Pih, saya sih mau yang terbaik buat apa, Pih. Saya pengen papi benar-benar sehat, benar-benar sembuh." Dan dia melihat juga, maaf kata ya, di dokter itu hanya satu tenaga ahli. Saya nggak tahu timnya seperti apa gitu. Karena istri saya punya pengalaman, papahnya pernah dioperasi di rumah sakit Siliwam itu cukup berhasil dan memang yang menangani kan Prof Eka ya. Dan memang dia tim bedah Nusantara yang cukup terkenal, menangani beberapa ribuan kasus yang dia tangani. Nah, singkat cerita, saya bilang gini, "Mih, gimana cara kita kontak ke Prof Eka ya?" Karena saya tahu juga kalau yang namanya Prof Eka tuh pasiennya antri, Pak. Hampir kalau misalnya orang dokter, misalnya kita daftar ke sana, itu bisa 2 minggu, 3 minggu untuk antrinya. Waduh, gimana caranya? Ya puji Tuhan. Istilahnya itu sebenarnya kalau dibilang mujizat pertama, Tuhan kayak kasih satu timing yang tepat gitu loh. Tiba-tiba istri saya punya kenalan ngasih satu jalan gitu loh. Coba kamu hubungi suster ini. Dan akhirnya seperti gayung bersambut dia ini. Udah saya minta MRI. Hasil MRI cepet kirim aja. Dan kebetulan anak saya belum ke Aussie, ada di Jakarta saat itu, kirimin. Besoknya langsung ketemu, ngantrinya aja lumayan seharian, Pak. Itu bisa 7 jam untuk diskusi, untuk konsultasi mengenai penyakit saya. Dan kemudian diperiksa sama Prof Eka, itu cepat bawa ke sini kata Prof Eka. Cepat bawa ke sini dan saya rekomendasikan di sana harus cepat-cepat pasang penyangga. Karena kalau enggak, nanahnya itu nanti bisa neken dan bisa nyebar. Jujur saya nggak tahu hal itu ya, karena memang istri saya mau menyembunyikan supaya saya nggak terlalu stres gitu. Karena begitu ada berita apa, jujur aja tensi saya langsung naik. Dan itu istri saya nggak mengendaki, jadi dia diam-diam ya sampai akhirnya istilahnya kita udah merencanakan pindah dari Boromius ke Siloam. Dari Bandung ke Jakarta. Betul. Untuk pindahnya aja nggak gampang, Pak Yus. Karena mungkin rumah sakit saya juga ngomong mau pindah gitu aja agak susah gitu loh. Karena kok pindah ke rumah sakit yang lain gitu loh. Dia sepertinya kayak dalam tanda petik kok nggak dipercaya gitu loh. Walaupun pada akhirnya saya mau berobat ke Prof Eka. Oh iya itu saya kenal kata si dokter Peter saat itu yang menangani bedah syarafnya. Nah, singkat cerita untuk beranjak dari Boromius ke Siloam aja itu juga butuh biaya juga, selain butuh perjalanan, saya udah disodorin ambulansnya harus dari Boromius. Harus ada dokter, harus ada perawat yang mendampingi. Walaupun kalau saya lihat di perjalanan mereka cuma nemenin supir aja, nggak bereaksi apa-apa.
Tapi biasanya itu dari sisi kita Betul. pasien, tapi dari sisi mereka Betul, Pak. pandangannya beda. Betul. Yang lebih menyeseknya lagi ya makanya saya nggak perlu cerita di sini Iya. penanganannya seperti apa. Itu dia sodorkan yang namanya CVC. Karena saya dirasa udah nggak ada titik lagi untuk dibuat sebagai titik infus. Dia sarankan, Bapak CVC ya. Waduh, buat apa? Istilahnya urgensinya sampai seberapa harus pasang CVC di sini pembuluh besar yang harus ditempel di sini. Iya gini dia jelasin. Istri saya tolak, nggak perlu. Karena nggak ada urgensinya. Jadi saya waktu itu dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta, ke Tangerang itu lumayan sih. Tangerang ya? Ya, Tangerang. lumayan butuh waktu sampai 4 jam. Itu juga macet-macet, hujan-hujanan. Itulah istilahnya. Saya juga kan di ambulan juga hampir nggak bisa gerak ya, karena infus masih tetap jalan ya. Dan itu luar biasa istilahnya. Udah saya cuma ngeliat ini udah sampai mana, sampai akhirnya malam nyampe di sana serah terima. Walaupun sebenarnya jujur aja serah terima juga agak mengecewakan juga, karena begitu di sana dokternya langsung pulang, nggak ngasih istilahnya serah terima yang benar gitu ke dokter di rumah sakit Siliwangi itu. Nah, singkat cerita udah di situ. Kemudian hari pertama saya dicek, memang nggak langsung ditangani sih Pak. Maksudnya karena memang waktu saya kesana ternyata Prof Eka-nya itu lagi cuti. Hari itu hari Jumat dan dia baru bisa masuk lagi tuh hari Senin. Nah, jadi tapi 2 hari dong, Sabtu Minggu. Betul. Tapi saya pikir ini juga rencana Tuhan juga sih. Karena apa? Karena kalau saya dioperasi juga mungkin dari kondisi saya juga belum siap. Karena masih ada satu penyakit lambung yang masih boleh dikatakan belum finish lah, belum beres. Yeah. Nah, setelah dari berapa hari ketemu sama dokter yang menangani Prof Eka-nya, udah cepet langsung operasi. Kapan? Dia bilang hari Senin jam 10 pagi saat itu. Kemudian udah masuk ruang operasi. Di situ saya dilakukan operasi selama kurang lebih 8,5 jam, Pak. 8,5 jam. Karena memang yang dokter menangin juga lumayan banyak ya. Saya lupa. Ada sampai 5 orang lah yang memang tingkatnya profesor yang memang menangani urusan nanah. Apa yang dioperasi itu Pak? Nah, operasinya yaitu Pak, istilahnya mengambil nanah yang di tulang belakang. Karena memang kan setelah di MRI ada nanah yang memang menimbulkan bisul. Nah, bisul itu yang menimbulkan nanah. Nah, itu harus diangkat gitu. Dan yang saya cari cerita di awal, istri saya nggak pernah cerita karena waktu MRI yang kedua dia bilang nanahnya itu udah menyebar sampai ke tulang belakang bawah. Itu belakangan tahu ya? Nah, itu belakangan tahu. Istri saya baru cerita setelah dioperasi itu. Nah, bayangin kalau tahu sebelumnya ya. Wah, saya jujur aja apalagi dengan kata-kata ini kondisinya udah hampir dipastikan lumpuh. Karena nanah itu udah menekan syaraf dan istilahnya kalau dibilang kedokteran mah udah istilahnya saraf-saraf itu udah di ini sama nanah gitu. Jadi ancamannya adalah bisa terjadi kelumpuhan. Kelumpuhan, betul. Ada info kelumpuhannya hanya bagian tertentu atau keseluruhan? Kemungkinan keseluruhan karena dia itu kan tulang belakang yang paling utama. Berpengaruh ke seluruh organ tubuh ya. Berpengaruh. Nah, itu yang menyebabkan ini. Ada satu cerita teman saya yang sama juga, dia ada nanahnya di pinggir. Kalau dia jalan nggak bisa lurus tuh. Karena gara-gara ada nanah. Jadi nanah itu yang menyebabkan seluruh saraf itu nggak berfungsi baik. Nah, singkat cerita waktu saya dioperasi, ini cerita dari istri saya, dia dipanggil, kaget juga. Oh, kenapa dok dipanggil? Kirain kan operasinya gagal. Enggak Bu, saya mau ngasih tahu operasinya Bapak berhasil, udah bagus. Cuman memang kehilangan darah. Ya memang saya itu ditransfusi karena memang pembuluh darah saya termasuknya tipis ya. Jadi dia harus melakukan transfusi. Sama ditambah satu Bu, perlu yang namanya penyangga, perlu namanya klem. Di ini karena tulang punggung Bapak yang ruas bagian itu terlalu rapuh, perlu diganjel, dia bilang. Aduh, biayanya berapa? Makanya kalau orang sakit selalu mikirnya biaya gitu. Kurang lebih sih dia bilang di bagian administrasi 20 juta. Waduh, istri saya udah kepikiran. Ini ada berapa pelat yang akan nempel. Nah, puji Tuhan cuma 1 set ya. Jadi ada 3 skrup di bagian leher, di belakang saya itu dikasih pelat. Jadi itu. Di bagian belakangnya dioperasi Pak? Enggak dioperasi. Jadi gimana?
waktu dioperasi itu Kan dia letaknya di belakang Bapak bilang. kan dari ini Pak. Saya nggak tahu alatnya gimana, tapi dia ngoperasi di bagian depan. Oh, jadi operasinya di bagian Operasi di depan. bagian depan dia nggak. Tapi letak platnya itu di belakang. Ya, Wah, kemungkinan di belakang kan ini kan kita masih bisa buka ya mungkin ya di leher. Saya sih nggak ngerti di bagian ini, cuman yang jelas itu perlu ada satu klep yang buat nahan. Karena memang dirasa tulang saya cukup rapuh gitu loh, nggak bisa ini. Dan plat kan namanya logam ya. Iya. Itu kan kaku Pak. Iya. Pak Yosafat begini bagaimana ini? Saya waktu pertama kali saya nggak boleh gerak selama kurang lebih 1 bulan Pak. Dikasih penahan nggak boleh gerak. Karena harus membiasakan begitu kita bunyi sih. Pakai robot dong ya. Iya. Kayak robot ya. Betul kayak Iron Man nggak bisa gerak aja dia. Dan dia tidak mengenakkan sekali kondisi begitu. Jujur Pak, itu tiap hari istilahnya saya mau tidur aja saya harus kebayangkan gimana caranya tidur. Saya mau ngitung kambing supaya bisa cepet-cepet tidur ya. Oh, memang jadi rasa kantuk itu jadi nggak muncul Pak? Ya memang gimana mau tidur Pak dengan kepala yang memang harus posisi yang kaku ya. Jadi bisa bayangin mau tidur aja susah, istilahnya tunggu benar-benar istilahnya rest benar-benar saya benar-benar merasa nyaman baru tidur gitu. Nah, berapa lama itu dialami? Gimana Pak? Berapa lama itu dialami kondisi? Setelah sembuh itu juga saya masih extend kurang lebih 1 bulan nggak boleh lepas, masih tetap harus dipakai supaya istilahnya kuat lah ya di bagian lehernya. Seperti itu Pak Yunus. Jadi operasinya itu di bagian leher depan gitu ya? Betul, kurang lebih 7-10 cm. Itu operasi yang kedua? Itu yang pertama Pak. Yang 8,5 jam tadi itu? Ya operasi dari situ. Oh itu? Di situ. Oh. Cuman kan saya memang biusnya hampir lebih ya karena saya siumannya itu 3,5 jam kemudian dari 8,5 hampir 11 jam. Hampir 11 jam. Ya saya juga kaget juga tiba-tiba udah bangun, udah siuman. Ya puji Tuhan sih. Di operasi itu juga enggak langsung masuk ke, biasanya kan kalau yang gawat kan sampai ke ICU Pak. Itu enggak langsung ke tempat rawat inapnya. Di situ saya mulai udah istilahnya dibiarkan sekian waktu, baru dari situ besoknya dokter yang menangani langsung nemuin saya. Tapi gimana? Sehat? Udah mendingan? Udah kerasa nggak? Saya jujur aja udah lama nggak bangun ya, bisa ya biar sehat-sehat ya enak, udah mending. Cuma mau bangun aja saya nggak berani Pak Yunus, karena bangun aja sakit gitu. Saya jadi teringat waktu Yesus ngebangkitin satu orang lumpuh Pak. Dia bilang apa? Bangunlah dan berjalanlah. Itu saya kayak ditarik Pak sama si dokter yang menangani. Udah kamu jangan di ini aja, kamu bangun. Tapi bener loh, itu saya bener-bener ngerasakan sesuatu yang dahsyat. Saya bisa bangun Pak. Aduh kok gak sakit ya saya bilang. Ya itulah kamu udah di ini istilahnya nanahnya udah dikeluarin dan kamu bisa ini. Nah dari sejak saat itu saya udah dilatih, suruh fisioterapi menggerakkan bagian-bagian kaki saya, berlatih berjalan dan seterusnya. Waktu berlatih berjalan, udah kamu jangan kayak orang kan kamu udah sehat ya bilang. Jadi kayak semacam ngasih sugesti, ada trauma juga, gitu ya. Betul Pak. Karena saya udah takut jadinya. Betul. Di situ kan dari total perjalanan saya dari awal kan hampir boleh dikatakan sebulan lebih ya. Saya nggak tetap di istilahnya di tempat tidur dan saya cuma duduk gitu loh. Boro-boro mau berjalan pun istilahnya nggak bisa Pak, karena memang udah di rumah sakit saya udah nggak bisa kuat untuk duduk pun nggak kuat gitu. Dan itu yang itu bisa tergambar kalau lihat video tadi Pak ya. Kalau hanya dengar ngomong ini kadang-kadang benar nggak sih itu ceritanya itu gitu ya. Betul Pak. Jadi saya waktu berjalan pertama juga saya nggak langsung berjalan, saya harus pakai alat bantu. Itunya juga kayak orang bayi yang berjalan dari awal gitu. Untuk menapakkan kaki, gini. Ya itu yang boleh dibilang fase pertamanya. Dan singkat cerita jadi belum selesai? Belum Pak. Itu masih ada sisa gini. Jadi setelah dioperasi dokter kan penasaran. Karena nanahnya itu harus ditemukan penyebabnya apa nih ini nanah. Nanahnya ketemu lewat MRI. Betul. Dan lewat operasi sudah disedot. Betul. Tapi penyebabnya belum diketahui. Penyebabnya belum diketahui karena harus dilakukan yang namanya patologi itu. Dicek nanahnya dari mana, berbahaya enggak, mungkin diulang kali ya. Istilahnya sumbernya dari mana nih.
itu dibiarkan 7 hari. Dan saya dapat laporan, saya kan memang masih tinggal di situ ya, karena begitu masuk rumah sakit karena ada penyebab nama, udah langsung diinfus antibiotik tiap hari tuh, sehari 3 kali jadi makanan gitu loh. Nah, singkat cerita 7 hari berlalu. Itu disuntik antibiotik, Pak? Betul, suntik antibiotik. Suntik antibiotik itu? Sorry Pak, bukan suntik antibiotik. Infus. Dengan antibiotik. Dengan antibiotik dan berbagai macam obat yang untuk menghilangkan istilahnya untuk ngaversi nanahnya itu Pak Yunus. Setahu saya, ya, ketika antibiotiknya dimasukkan lewat infus itu, ya, itu sakit Pak. Sakit. Betul sakit Pak. Karena saya juga infus itu saya selalu disertai dengan yang namanya paracetamol untuk menahan sakit. Ya, painkiller. Betul. Itu yang namanya kalau nggak ada, dok, tolong, suster, tolong. Nggak kuat. Karena memang ada yang dia rasain ya, ini dia perlu yang namanya painkiller itu untuk mengurangi rasa sakit. Ya, jadi infus biasa, berhari-hari juga nggak ada masalah, ya. Tapi kalau infus yang dimasukkan adalah antibiotik, ya biar penonton tahu bahwa itu. Ya, itu memang pembuluh darah kan ada ininya ya Pak ya, istilahnya cairan-cairan itu kalau kita lihat cairan mah cuma cairan aja, tapi saat dia masuk ke pembuluh darah itu rasa sakitnya lumayan. Dan itu 1 hari 3 kali. 3 kali. Untuk berapa lama rencananya? Ya dari saya masuk rumah sakit itu di Sulam itu tanggal 3 Maret. Saya baru keluar itu kurang lebih tanggal 16 ya. Ya kurang lebih 2 minggu lah Pak. 2 minggu dengan kondisi seperti itu. Karena dokter berpikir waktu saya masuk dan dioperasi untuk ngambil nanah, dia di situ mulai start. Dan harus dimasukin untuk infus antibiotik. Jadi sekian hari, di mana sehari 3 kali, betul. Menunya adalah kesakitan, betul Pak. Penderitaan. Betul. Ditambah lagi waktu sehabis lepas dari itu saya harus berpuasa Pak. Ini tadi saya kelewat. Cerita waktu di Boromius karena saya ada penyakit istilah yang masalah lambung. Saya disuruh puasa, minum susu aja, susu kayak semacam sustagen ya, macam seperti itu cuman segelas ya, 3 kali berarti 3 gelas itu dilakukan selama kurang lebih hampir 1 minggu lah tanpa makan hanya itu aja yang dikonsumsi iya betul, untuk istilahnya menangani masalah lambung di Boromius. Jadi rasanya lapar gimana? Wah lapar sekali sampai saya udah lemes Pak, dan itu membuat waktu saya ditimah berat badan saya hampir turun sampai 10 kilo lebih. Wow. Ya gitu yang saya rasain waktu selama di Boromius. Jadi penderitaannya itu bertubi-tubi ya Pak ya? Wah luar biasa Pak. Jujur kalau saya ingat, aduh Tuhan cukup. Istilahnya ya kalau Tuhan izinin sekali aja lah Tuhan. Seperti itu Pak. Jadi patologinya hasilnya? Nah dari seminggu dokter masih penasaran kan. Karena takutnya ada perkembangan. Diminta extend 3 hari untuk ngamatin. Dan karena saya lama di saat itu di rumah sakit, dokter izinin saya untuk keluar jalan-jalan. Karena daripada kamu bosan di rumah sakit, kamu jalan-jalan lah. Di situ kan ada mall, kamu keluar lah. Nah memang saya keluar tapi saya nggak jalan-jalan sih. Saya berkunjung ke saudara istri ya, sambil potong rambut. Saya waktu itu rambut udah panjang. Dan singkat cerita, waktu pulang dari situ, tiba-tiba susternya manggil, Pak, Bu, ada berita gembira apa? Bapak besok boleh pulang. Waduh. Karena saya waktu sebelum berita itu Pak, istri saya suruh menandatangani pemasangan CVC. Karena memang udah habis Pak. Kiri kanan, ya setelah operasi sih tangan memang udah bisa gerak ya. Tapi yang namanya infus kan tetap ada keterbatasan, 3 hari harus pindah. Dan istri saya udah hampir mau tanda tangan, udah hampir tanda tangan pemasangan CVC. Lumayan juga biayanya. Dan itu kan juga harus istilahnya harus dikontrol juga, karena kalau sama kemasukan apa segala macam itu juga bisa berbahaya. Nah, hampir tanda tangan. Jadi memang dokter punya rencana ya akan terus dikasih antibiotik selama 2 bulan Pak. Jadi dokter juga menyarankan abis ini Pak setelah operasi. Jadi yang sehari 3 kali itu infus dengan antibiotik, ya. Itu mau 2 bulan? Iya 2 bulan. Karena dianggap virus, istilahnya bukan virus ya, nanah itu
harus istilahnya diselesaikan dengan cara antibiotik. Ya, singkat cerita waktu itu kan susternya manggil nggak bisa boleh pulang, istri saya dan saya juga kaget. Loh kenapa begitu cepat? Terus nanti gimana istilahnya? Karena saya udah membayangkan infus selama 2 bulan itu harus sama suster yang ahli. Ya. Kemudian tempatnya juga Tidak bisa nggak sembarangan. mungkin di ini. Sampai saya bilang udahlah saya stay di rumah sakit aja. Lebih murah kayaknya kalau di rumah sakit daripada saya harus stay di luar, datangin suster, belum lagi mesti dicek dan segala macam. Itu udah hampir tanda tangan. Nah tiba-tiba ada berita dari suster itu, bapak sama ibu bapak boleh pulang. Jujur saya nangis luar biasa karena saya nggak nyangka. Oh ini loh Tuhan yang saya tunggu-tunggu. Akhirnya datang juga. Akhirnya datang juga karena bilang, bapak nggak perlu ditinggal lagi stay selama 2 bulan. Hah? Yang betul? Saya bilang, saya kaget karena saya nggak percaya, Pak Yunus. Karena sebelumnya, udah istilahnya udah mau deal sepakatin ya udah tinggal di situ stay selama 2 bulan. Dan tiba-tiba ada satu berita yang kayak berbalik arah gitu. Bapak cukup diobati secara rawat jalan aja. Dan istri saya penasaran, jadi sakit ini dari mana? I don't know, dia bilang. Cuman memang dia bilang kalau penyakit yang nanah di belakang tulang itu biasanya orang Indonesia sumbernya dari TB. Istri saya bilang, dok, waktu di Borimas kan sudah diperiksa semua negatif. Betul, semua negatif. Cuman ini pengobatannya harus secara TB. Jadi lepas dari itu ya udah saya pulang rawat jalan dan diobatnya secara TB, Pak. Oke. Itu bagian sesi pertamanya. Baik. Mengalami peristiwa yang tidak mengenakkan, bahkan tidak sekedar tidak mengenakkan, tapi menderita. Ya. Bagaimana perasaan Pak Yosafat? Ya. Khususnya waktu itu ngomong apa sama Tuhan? Ya jujur sih ya, saya bilang semua orang percaya kan harus bilang semua diizinkan Tuhan, Pak. Ya. Kalau saya bilang nyalain ini sakitnya kenapa ya? Apa ada yang jahat sama saya? Biasanya kan orang udah pikirannya macam-macam. Ini ada orang ngerjain apa? Saya bilang enggak lah. Mungkin Tuhan izinkan dia punya satu rencana yang indah. Saya bilang cuma itu aja, Pak. Dan saya bilang Tuhan kalau saya diizinkan ngalamin kesakitan seperti ini, ngalamin satu proses, cuma satu yang saya minta, Tuhan kasih kekuatan aja Tuhan. Itu saya minta Tuhan kasih kekuatan. Jadi evenly di mana saya nggak bisa tidur, saya minta Tuhan kasih kekuatan. Jadi kalau Krisdayanti bilang menghitung hari, saya benar-benar ngitung hari, Pak. Kapan saya bisa keluar? Istilahnya kapan saya bisa lepas dari jarum suntik, dari infus yang nempel di tubuh saya, kapan saya bisa lepasnya? Ya. Menunggu 7 hari aja pemeriksaan itu aja saya udah bilang ini udah hari keberapa ya? Kok nggak keluar ya hasilnya? Sampai seperti itu Pak Yunus. Pak, jujur ya. Mungkin kita dan penonton kan tidak tahu, tapi kan Tuhan tahu. Pada saat mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu, ngomel nggak Pak? Komplain nggak sama Tuhan? Ya sebagai manusia normal mah komplain Pak. Ya karena ya jujur saya istilahnya peristiwa yang tiba-tiba. Ya kalau orang misalnya menderita sesuatu misalnya akibat kecelakaan, dia tahu penyebabnya dari kecelakaan. Kalau itu saya ngedadak tiba-tiba istilahnya kalau namanya berproses tuh yang lama-lama tuh kok badan saya lama-lama amburadul gitu loh. Itu yang saya nggak ngerti gitu loh. Waktu saya sakit di bagian ini, Tuhan sembuhkan. Ya saya pakai minyak urapan lah segala macam. Itu kok nggak selesai. Sampai evenly pada akhirnya ternyata ada nanah gitu. Ya kalau dibilang ngomel ya pasti ngomel Pak. Jujur, cuman ya Tuhan ingatkan segala. Saya cuma ingat aja udah biarin Tuhan bekerja dan anggap aja istilahnya Ayub aja pernah dicobai Tuhan yang nggak ada alasan apa-apa, dia ditimpa satu musibah yang menurut dia nggak logis gitu ya. Iya, memang saya nggak sebanding sama si Ayub. Cuma saya bisa bayangkan Ayub itu ketika dia dapat satu masalah apa, dia nggak ngerti kan pembicaraan Tuhan dengan iblis kan. Dia cuma nguji ini hambaku Ayub benar-benar luar biasa. Kamu mau uji nih, tapi sayangkan nyawanya gitu. Jadi
semacam jadi kelinci percobaan ya. Silakan dicoba aja gitu ya. Dan tiba-tiba aja dia merasa sesuatu yang tidak enak, keluarganya, anak-anaknya, betul. hartanya, bahkan penyakitnya. Iya, betul. Ya, jadi manusiawi ya Pak Victor juga. Iya, saya sempat juga betul ini down, ke Tuhan betul. ya. Betul, saya protes juga. Saya ada salah apa ya Tuhan? Saya pikir saya ada salah apa ya? Saya istilahnya kalau sesuatu yang menimpa kan pasti ada penyebab toh. Saya bilang enggak, saya selama ini saya cukup rajin kok. Tiap pagi baca Alkitab saya cukup rajin kok. Kenapa Tuhan izinkan? Saya cuma bisa bilang Tuhan izinkan. Ya, kalau sesuatu bukan yang Tuhan yang membuat dan memberikan, tapi Tuhan mengizinkan. Izinkan karena peristiwa Ayub kan Tuhan izinkan gitu loh. You boleh sentuh dia, sentuh dia tapi sayangkan nyawanya. Saya bilang kalau saya belum mati saat itu, saya nggak akan, saya masih tetap hidup. Wah, kalau istri saya udah nangis aja Pak. Istilahnya dengan kondisi saya dia nyembunyiin semua. Kalau istri kan paling pintar nyembunyiin sesuatu yang istilahnya dia punya hatinya. Ya. Tapi untung disembunyikan kan? Ya, daripada dia bilang, "Pi, begini loh kan." Waduh. Betul, itu yang dia khawatir, tensi saya naik jadi kepikiran gitu loh. Itu yang membuat istri saya juga jaga supaya informasi itu nggak nyampe ke saya. Oke. Apa yang membuat Pak Victor bisa katakanlah menerima ya kondisi itu? Bahkan saya nggak tahu apakah bisa dikatakan kalimat begini. Apa yang membuat Pak Victor kuat? Nah, kalau kuat ini kan artinya memang, saya ini ya. Nah, tapi katakanlah bisa menerima, bisa pasrah, sedikit ngomel. Nah, ini menarik Pak Yunus. Saya pernah dapat satu ilustrasi yang luar biasa tentang bagaimana seorang pelatih renang menolong orang yang lagi tenggelam. Dia bilang, diwawancara, pelatih renang ini diwawancara nih. Menolong. Oh, menolong orang yang mau tenggelam. Yang mau tenggelam. Pak, kenapa Bapak waktu orang itu tenggelam kenapa nggak bisa langsung, nggak mau cepet-cepet nolong? Oh ya, saya biarin dulu. Kenapa dibiarin Pak? Kalau orang yang saya tolong itu masih meronta-ronta, saya bisa tenggelam. Ikut dua-duanya tenggelam. Betul, saya biarin lemas dulu dia. Ketika dia lemas, saya baru tolong dia. Nah, itu sebenarnya ilustrasinya sederhana. Tapi dalam perjalanan hidup saya, itu membuat saya, Tuhan, saya nggak boleh teriak. Walaupun dalam diri saya teriak. Kenapa ini terjadi? Tiba-tiba terjadi, itu bukan saja istilahnya secara kesehatan, secara materi juga nguras biaya juga. Kenapa ini terjadi Tuhan? Ya memang saya nggak bisa bicara secara audible ya. Tapi ketika saya melihat jalannya, itu seolah-olah Tuhan ngatur. Saya bilang, yes, ini jalannya Tuhan. Karena saya nggak nyangka loh istilahnya dengan dokter yang tiba-tiba harus antri, tiba-tiba dibuat kemudahan. Terus tiba-tiba yang nyangka istilahnya harus dibuat infus selama 2 bulan, itu nggak ada. Itu bagi saya suatu mujizat yang luar biasa Pak. Yang saya juga nggak pernah ngebayangkan bahwa Tuhan tuh melakukan, ya tunggu aku bekerja gitu loh. Kamu diam aja gitu. Nah itu yang saya bisa rasakan seperti itu Pak. Jadi kalau mau ngomel ya silakan. Istilahnya sih nggak bisa ngomel lagi, udah istilahnya diam dalam kepastian. Ya udah Tuhan, saya jalanin aja hari-hari saya gitu. Jadi dalam perjalanan Bapak mengalami sakit itu, sakit fisiknya, sakit pikirannya, sakit perasaan dan sakit dompetnya, ya kan? Semuanya sakit. Tentu banyak waktu Bapak untuk berdoa kan? Saat-saat berdoa, entah siang, entah malam gak bisa tidur, ada sesuatu yang Bapak rasakan Tuhan berbicara? Ya kalau Tuhan berbicara sih. Ya tidak harus audible begitu, betul. Tapi ada sesuatu yang Bapak rasakan, ya inilah yang Tuhan kehendaki. Atau ambil katalah, ada hikmah dari apa yang Bapak alami waktu itu? Ya saya merasakan ya istilahnya dari setiap proses ya saya kan mengambil suatu kayak Tuhan tuh nuntun sesuatu gitu. Pertama waktu saya sakit, saya juga dikunjungi banyak sahabat. Ya dari situ saya merasakan istilahnya, Vic kamu nggak pernah sendiri. Ya banyak hamba Tuhan yang ngedoain saya, Vic kamu nggak pernah sendiri. Ya itu yang membuat satu kekuatan. Ya dalam iman saya bahwa ya Tuhan kalau Engkau izinkan, banyak toh yang ngedoain saya, banyaknya toh yang ingin saya sembuh gitu.
Satu. Terus kemudian yang kedua tuh ini Pak, istilahnya Tuhan istilahnya nggak mungkin lah kasih sesuatu di luar kemampuan saya. Ya. Dan itu yang saya apalagi pegang itu. Tidak memberikan sesuatu termasuk penderitaan tanpa tujuan. Betul Pak. Dan saya juga belajar dari satu hal bahwa orang gampang ngedoain seseorang. Victor yang kuat, Tuhan beserta kamu loh. Tapi dia Tuhan pulang. akan sembuhkan. Tapi dia pulang. Waktu dia masih sama saya, wah on fire Pak. Saya punya semangat untuk sembuh. Tapi begitu pulang saya sendiri. Itu yang benar-benar Tuhan mau tunjukkan iman personal kamu di mana. Ya. Pengalaman pribadi kamu dengan Tuhan seperti apa. Saya jadi bisa benar-benar merasakan bagaimana ketika Daud mengalami satu penderitaan, istilahnya ditinggal, istilahnya anak dan istrinya ditawan. Dia ngalami sesuatu yang begitu menyakitkan, seolah-olah kayak dia masuk dalam lembah kelam gitu loh Pak. Yang orang pada tinggal orang ya kalau ngomong bisa ya, tapi saat dia menghadapi sendirian, itu yang benar-benar wah rasanya luar biasa Pak. Oke, jadi dari nanah ya, Ya. operasi kemudian dipasang logam nggak Ya, atau klaim. klaim Ya. gitu ya. Apa itu puncak penderitaannya Pak? Sehingga pertolongan Tuhan itu ya kan, kalau menderitanya hanya sedikit ya berarti pertolongannya juga terasa sedikit dong. Tapi kalau penderitaannya sudah sampai pada puncak-puncaknya dan pada saat itu ada pertolongan dari Tuhan, itu betul-betul nilainya luar biasa. Nah, Betul. apa yang Pak Victor rasakan bahwa ini betul-betul bukan hanya sekedar karena Profesor Eka gitu ya, bukan karena obat yang mahal dan canggih, tapi ini betul-betul pertolongan Tuhan sehingga bisa disebut mujizat. Apa Pak? Ya kalau menurut saya sih semua yang namanya penyakit kan butuh proses. Dan orang paling gak enak kalau yang namanya masuk proses Pak. Ya kita dengar firman Tuhan gampang lah. Engkau akan sembuh, engkau akan istilahnya dapat mujizat. Cuman untuk mendapatkan satu mujizat itu perlu yang namanya proses. Dan yang namanya proses itu enggak hal yang gampang Pak. Bukan hal yang mudah. Kayak orang menunggu lah. Orang menunggu, kayak saya kebayang ya kalau satu pengawal mengharapkan fajar pagi itu datang ya, rasanya kapan nih pagi itu bisa datang, kapan Lama siang ini banget gitu kapan. Nah seperti itulah saya mengharapkan kesembuhan itu seperti itu Pak. Jadi nggak gampang. Orang bilang wah bisa tinggal sembuh di dalam nama Yesus. Yes betul. Tapi kan orang ngalamin prosesnya nggak gampang. Butuh kesabaran, butuh waktu, butuh satu pemikiran. Ya makanya satu nyanyian, satu firman Tuhan, ku tahu Allah bekerja kan. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Kalau dia lagi bekerja ya bagian kita cuma diem. Nah Jangan bagian diemnya itu betul, bagian diemnya itu yang saya rasa juga itu sesuatu yang menyakitkan juga Pak. Nggak gampang loh orang nunggu, nggak usah nunggu inilah, nunggu antrian aja. Rasanya gelisah, kesel banget. Apalagi nunggu proses kesembuhan yang kita nggak tahu ini saya sembuh apa enggak. Ini berikutnya ada diagnosa apa lagi. Ini berikutnya ada apa lagi. Itu yang jujur aja itu yang selalu menghantui pikiran saya Pak Yunus. Ya puji Tuhan, Tuhan istilahnya bawa ke satu titik di mana ya ini loh pertolonganku gitu loh. Jalan-jalanku ya seperti itu. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan kita mendengarkan ini Ya. jangan sampai terjadi Pak. Ya semua ya makanya kalau jujur saya kalau ada orang sakit apa saya berempati Pak. Karena waduh sakit itu paling gak enak. Yang tadi Pak Yunus awal ngomong, orang baru ngerti arti kesehatan ketika dia sakit. Iya. Itu benar-benar saya rasakan, waduh kenapa saya nggak saya kan padahal kalau dibilang menjaga kesehatan menjaga ya istilahnya orang udah olahraga dan segala macam, tapi kalau dibuat seperti itu ya diizinkan terjadi ya kita hanya betul. Belajar untuk berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan tidak pernah punya rencana buruk kepada kita. Betul. Dia izinkan pasti dengan tujuan yang baik. Betul. Ya. Akhirnya pulang ya Pak ya. Nah itu sebenarnya belum sampai di situ Pak. Ini sebenarnya kalau film Korea mah ini season 1 episode terakhir yang tadi. Nah itu ada season 2-nya. Jadi season 2 setelah saya sebulan setelah operasi itu, saya kan ada usaha karena memang kaki masih kebas. Dan dokter bilang mah itu gak bisa langsung normal, bisa jalan normal, gak bisa. Saya
istilahnya ke dokter fisioterapi di Ciumbuluit. Saya ke sana, diobati, dikasih obat. Nah, dikasih obat, setelah 3 hari dikasih obat, tiba-tiba ada satu kesakitan di perut saya yang luar biasa. Aduh, sakit banget di sebelah kanan. Nah, saking sakitnya saya bilang, ini Mi kenapa ya? Apa mungkin dari efek obat atau dari sarafnya nggak benar karena efek obat yang dikasih. Nah, itu dugaan Karena ke 3 hari kok tiba-tiba sakit gitu sampai ke tulang belakang kan. Jadi udah pikirannya udah ini mah gara-gara ini nih. Saya mau salahin dokternya nih, ngasih obatnya bener nggak apa enggak? Ya memang nggak kesana, saya WA doang. Enggak, kita nggak pernah ngobati sampai kayak gitu Pak. Mungkin dari yang lain. Penasaran kan? Udah Mi, kita kesana aja lah daripada WA segala macam. Hari Rebonya saat itu malamnya kesana. Dalam perjalanan ke situ saya muntah. Dan muntah itu saya membuat saya nggak jadi kesana gitu. Udah Fik, ini lagi balik lagi aja lah. Kamu kondisinya muntah-muntah gitu nggak ini. Nah, tadi mau ke dokter karena besoknya hari libur, saat itu kan kenaikan Tuhan Yesus. Udah Fik, nggak bisa. Mungkin hari Jumatnya. Apa kita lebih baik kita ke ini aja, ke Siloam aja, ke dokter sarafnya. Mungkin tahu, mungkin penyebabnya kenapa perutnya sakit. Saya nggak ngerti kalau itu ternyata usus buntu ya. Saya benar-benar blank. Saya kira penyakit biasa. Pernah ada kepikiran? Nggak pernah kepikiran. Kirain ya penyakit lambung karena memang ada hubungannya ke saraf. Karena memang nyerangnya tuh di bagian belakang juga. Pas selain di perut di belakang juga. Singkat cerita, hari Minggu pagi ke sana, hari Jumatnya ya ke sana, daftar. Saya pikir kan kontrol ke dokter yang dulu menangani saya. Dok gini. Fik, itu mah usus buntu. Kamu kebagian ini deh, kebagian internis. Kamu ke dokternya. Saat itu langsung sana. Bapak sakit apa? Sakit sebelah kanan. Gini. Udah kamu ini aja. CT scan lagi. CT scan lagi. Jujur saya udah yang namanya CT scan udah sering ya. Jadi rada ini juga kesel juga ini karena biayanya juga nggak sedikit karena harus CT scan, karena kalau dokter mendiagnoskan segala sesuatunya lewat CT scan baru ketahuan. Terus dia nunjukin, Pak, ini usus buntunya Bapak udah pecah. Loh, dok, taunya gimana? Bapak pernah muntah kan? Dia tahu loh. Waktu muntah itu Bapak tuh ususnya udah pecah. Ya ampun, saya hari Jumat ke sana, berarti saya pecah tuh hari Rebo. Wih, sudah 2 hari, betul. Dan saya sempat ke hari Kamisnya tuh saya ngikutin ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Pak. Dan itu juga saya tahan gitu loh. Di bagian sebelah kanan itu sakit luar biasa. Dan dia tawarkan, mau dioperasi kapan? Nggak mungkin dok, kalau saya ke Bandung ya harus hari ini lah, saya bilang. Ya udah hari ini jam 8 ya. Dia bilang jam 8, jam 9. Akhirnya singkat cerita masuk ke situ. Dan dia ngomong di awal, ini saya akan operasi kamu. Bukan sebelah kanan ya, akan di tengah. Karena harus membersihkan kotoran yang akibat pecahan dari 1-2 hari itu ya. Betul. Akhirnya dioperasi, memang operasi nggak selama dari operasi yang pertama ya. Tapi ya cukup ini juga cukup lama juga, hampir 4 jam. Ya karena mungkin berpikir ada sesuatu yang harus dibersihkan Pak. Karena kan pecah usus buntunya. Saya juga dapat cerita-cerita miring, waduh kamu bahaya gini segala macam, bisa lewat lah itu yang saya jujur saya taunya setelah saya dioperasi Pak, untungnya. Jadi untuk sebelum operasi saya nggak dengar kayak gitu. Jadi ya saya bilang operasi pertama, kalau operasi pertama Tuhan tolong, operasi kedua walaupun jujur aja lebih menyakitkan di lukanya istilahnya yang dioperasinya kan lebih lebar sebesar 15 cm. Nah singkat cerita udah dioperasi, dokternya bilang, Dokter kamu beruntung juga karena sisa-sisa dari pecahan itu dia nggak nyebar. Jadi kita juga bersihinnya nggak repot. Harus kan itu kan memang usus buntu kan dekat usus besar Pak. Ya itu juga nggak serepot, dia harus bersihin semua. Dia bilang mujizat. Iya sih dok, kalau saya ngebayangin kalau usus buntu tuh nyebar, dia harus istilahnya ngeluarin usus besar, saya bisa bayangin Pak. Saya nggak bisa kebayang lah. Nah itu yang membuat saya berpikir, Tuhan Engkau kasih mujizat yang kedua. Walaupun jujur jarak dari operasi pertama dengan operasi kedua, saya bulan Maret, April, Mei, cuman ada waktu 1 bulan. Saya nggak ini kemudian operasi lagi. Nah
Di situ saya benar-benar merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa, Pak Yunus. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan ini ya. Walaupun harus melalui sebuah perjalanan proses yang ini Betul, ya. Pak. Tapi Tuhan tidak pernah biarkan. Karena ya saya bukan dokter, kita juga bukan dokter. Tapi informasi kita tahu kalau usus buntunya udah pecah gitu ya. Ya nanti saya bisa tunjukkan lah ada bekas operasi ininya, usus buntunya, dan saya juga baru tahu ketika saya operasi juga kayak di staples. Di staples juga berapa staples ya? Ada 24. Saya juga tanya, "Dok, kenapa harus di staples ya?" Ya kalau kamu jahit butuh waktu 15 menit. Kalau dikasih staples, itu kamu 2 menit udah beres. Yang lumayan sengsaranya Pak waktu dicabutnya. Nyabut itunya luar biasa sakit ya. Ya, tapi apapun itu akhirnya kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah biarkan dan pertolongannya tiba pada waktunya. Itulah tidak percuma kita punya Tuhan kita, Yesus Juru Selamat kita. Terima kasih Pak Victor untuk kesaksiannya yang luar biasa. Penonton podcast Berbagi Kisah dan Kasih, itulah kesaksian dari Bapak Victor Yosafat yang luar biasa. 2 kali dia mengalami mujizat dan semua itu adalah karena pertolongan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sampai bertemu di podcast episode berikutnya. Saya Yunus Timotius. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati kita.